Halo teman-teman, cek sound dulu, sudah aman? Aman, Bu. Oke, aman ya. Kita lanjutkan ke kalian udah aman? Catatan dan juga size-nya, mikrofonnya aman ya. Oke, kita lanjut ke yang tutel atau dua sisi ya, dua arah. Seperti namanya juga berarti ada poin kritisnya ada dua ya, sebelah kiri dan sebelah kanan. Kalau nilainya jatuh di poin kritis berarti reject H0 atau kita terima H1-nya, H1 ataupun HA-nya kita terima ya. Ini adalah daerah penolakan H0. Tapi kalau jatuh di sini ya, berarti ini daerah penerimaan H0. Daerah penerimaan H0. Jadi kalau untuk tutel biasanya ya ada sama dengan H0-nya itu theta sama dengan theta 0 misalkan. Atau theta 1 sama dengan theta 2 itu bisa juga. Artinya tidak ada perbedaan. Sedangkan H1-nya berarti tidak sama dengan. Bukan lebih dari, bukan kurang dari ya, tapi tidak sama dengan theta 0. Ini yang two side atau tutel. Kalau ada kondisi seperti ini sudah pasti itu adalah yang tutel ya, yang dua sisi. Oke, kriterianya selain kita bisa baca dari gambar tersebut, tolak H0 jika T hitungnya lebih besar ya, lebih besar dari T tabel. Ini lebih besar semua ya. Atau untuk yang sebelah kirinya jika Z hitungnya lebih kecil dari negatif Z alfa per 2 ya. Untuk Z hitung yang kanannya berarti Z hitung lebih besar dari alfa per 2. Tapi biasanya pakai satu sih. Cukup pakai yang ini aja bisa kelihatan dia termasuk kita harus menolak atau menerima H. Oke, itu penjelasan untuk yang one tail dan two tail. Jadi ada tiga ya, ada tiga jenisnya. Ada yang sisi kiri, sisi kanan, dan dua sisi. Itu aja. Oke, jangan bingung di sini saya jelaskan juga atau tuliskan langkah-langkahnya. Jadi kalian pertama akan menentukan atau menetapkan hipotesisnya dulu ya, H0-nya dan H1-nya ditetapkan. Terus baru pengumpulan data atau fakta. Pengumpulan data atau fakta itu data-datanya, terus menghitung statistiknya, parameternya ya, rata-rata, varians ya, simpangan baku ataupun proporsinya kalian hitung nih sesuai dengan kondisi yang akan ingin kalian peroleh misalkan. Jadi tidak perlu menghitung semuanya, tapi yang dibutuhkan saja sebetulnya ya. Terus menentukan dan menghitung statistik ujinya, baru menarik kesimpulan. Nah, menghitung statistik uji itu kalian mau pakai mana nih? Uji T atau uji C-square ataukah uji Z itu ya. Nanti ditentukan di langkah keempat ini. Baru bisa menarik kesimpulan. Oke, ini adalah contoh ya. Contohnya dari langkah-langkah tadi. Misalkan kita tetapkan hipotesisnya dulu nih. Ini misalkan ini untuk sebelah kiri ya, untuk sisi kiri. Dan ini hipotesis untuk yang kursor saya terlihat nggak? Terlihat. Yang tengah Terlihat, itu Bu. untuk yang kanan dan yang ini untuk yang tutel atau dua sisi ini ya. Jadi kita tentukan nih pakai hipotesis yang mana sesuai kasusnya. Lalu mengumpulkan faktanya, data-datanya ya, yang diketahui apa saja tuh, misalkan sudah diketahui rata-ratanya ya, tuliskan di sini. Diketahui rata-ratanya sekian, rata-rata sampel sekian, varian sampel sekian itu dituliskan di nomor 2 ya. Terus yang ketiga, menghitung statistik yang belum diketahui, atau misalkan kita ternyata butuh menghitung simpangan bakunya perlu dihitung ya, berarti harus dihitung di sini ya, di langkah nomor 3, atau harus menghitung proporsinya. Oh, dihitung juga di langkah nomor 3. Terus langkah keempat, menentukan dan menghitung statistik uji. Nah, apakah dia termasuk uji Z atau normal baku ya, atau termasuk T student atau T ya, atau misalkan C-square, nanti tergantung nih. Kalau ragam populasinya, kita balik lagi ke kondisi-kondisi yang kemarin ya. Kalau ragam populasinya diketahui atau ukuran sampelnya lebih besar, sampel besar ya, lebih besar dari sama dengan 30, maka pakainya yang
tabel Z ini, uji normal baku. Tapi kalau ragam populasinya tidak diketahui, ukuran sampelnya juga kecil, ya berarti pakainya T hitung. Seperti itu. DB-nya tenang, DB-nya N-1 kok, N-1. Tidak pakai yang susah-susah rumus DB-nya. Terus untuk cis kuadrat berarti untuk menguji variansnya ya. Jadi kita harus tentukan pakai uji statistik yang mana. Ini untuk yang nomor 4. 4 ini ada 3 tahapan juga sih, ada 3 tahapan. Yang pertama menentukan uji statistiknya dulu. Terus kita tentukan peluang kesalahan tipe satunya, yang alfanya tadi ya, mau 10%, mau 5%, ataukah 1% kita tentukan. Terus yang C baru menentukan titik kritisnya, termasuk yang satu arah kah atau yang dua arah tadi ya. Kalau satu arah dia sisi kiri atau sisi kanan ya. Kalau dua arah berarti tuliskan uji dua arahnya di sini. Baru dari uji titik kritis ini bisa ditarik kesimpulan ya. Apakah menerima atau menolak hipotesisnya. Jadi langkah-langkah ini sudah saya rancang kira-kira untuk mudah dipahami teman-teman lah, ikuti saja langkah-langkah ini. Oke, ini untuk pengujian hipotesisnya nih. Mempermudah yang kemarin aja sih. Misalkan untuk yang satu populasi, untuk dua populasi ini. Atau ini ada lebih dari dua populasi nih. Ya, untuk satu populasi kan misalkan kita ingin menghitung rata-ratanya itu tadi ya. Kalau misalkan varians populasinya diketahui berarti pakai uji Z. Kalau tidak diketahui pakai uji T. Terus kalau satu populasi untuk menghitung proporsi berarti pakai uji Z. Terus dua populasi nih, kalau varian 1 dan varian 2-nya tidak diketahui berarti uji Z kondisi 1. Kan kemarin ada beberapa kondisi ya. Uji T kondisi 2, uji T kondisi 3. Nah, ini dibuatkan pohon apa ya? Pohon tujuan pengujian lah, biar mempermudah nanti. Untuk proporsi dua populasi pakainya uji Z dan ini data perpustakaan pakainya uji T ya. Untuk ANOVA nanti uji F, nanti dibahas pertemuan keberapa ya ANOVA. Nah, oke, pohon ini nanti bisa dipelajari. Dibaca kembali ya apakah sesuai atau tidak. Tapi ini semoga bisa memudahkan teman-teman kondisi seperti apa pakai pengujian yang mana. Nah, ini pengujian hipotesis bisa banyak sih, bisa untuk menguji rata-ratanya, proporsi, dan juga varians. Misalkan, untuk dua populasi juga kesamaan dua rata-rata, dua proporsi, dan dua variansnya. Ya, sekarang kita sampai ke pengujian hipotesis rata-rata aja dulu ya, satu aja dulu, kita bahas yang rata-rata ini dulu. Oke, ini ada beberapa contoh saya cantumkan ya, jadi untuk tadi kan langkah-langkahnya sudah kita tuliskan. Nah, ini bagaimana sih aplikasinya ke persoalan penelitian misalkan. Contoh satu misalkan pengusaha lampu pijar A mengatakan bahwa lampunya bisa tahan pakai sekitar 800 jam ya. Nah, akhir-akhir ini timbul dugaan bahwa masa pakai lampu tersebut telah berubah, enggak 800 jam lagi loh, bisa kurang bisa lebih misalkan. Nah, untuk menentukan hal ini lagi, jadi kita lakukan penelitian, caranya mengambil 50 sampel misalkan. Dan ternyata rata-rata dari sampelnya itu sekian, 792 jam ya. Nah, sebetulnya 792 itu masih masuk ke 800 jam atau enggak sih? Nah, kita akan mengukur itu ya. Kita akan menyimpulkan itu. Dan simpangan baku masa hidup lampunya 60 jam. Selidikilah dengan taraf nyata. Nah, taraf nyata itu tadi ya alfa ya. Alfanya atau kemungkinan kesalahan tipe 1. Taraf nyatanya 5%, apakah kualitas lampu itu benar sudah berubah, tidak 800 jam lagi. Oke. Langkah pertama kita harus menetapkan hipotesis. Hipotesis yang bisa disimpulkan dari contoh ini apa? H0-nya apa? H0-nya kondisi netralnya kira-kira apa? Halo, gantian dong. Gantian dong yang ngomongnya agak seret nih. Minum dulu izin. Berarti H0-nya yang mana?
800 ini. Bisa pakai, Bu. Iya, masa pakainya ya berarti ya. Kondisi netralnya berarti kan rata-ratanya itu masih sama loh, masih sama 800 jam. Sedangkan kita ingin berarti H1-nya, H1-nya apa? Tidak sama dengan 800 jam. Ya, berarti H1-nya itu adalah dugaan nih. Timbul dugaan bahwa masa pakai lampu itu telah berubah. Berarti kan tidak sama dengan 800 jam ya. Nah, itu cara menentukan H0 dan H1 ini saya ingin kalian paham dari contoh-contoh soal ini ya. Oke, berarti tahap kedua kita kumpulkan faktanya, datanya. Yang diketahui di sini apa saja? Rata-ratanya 800 jam, rata-rata ini rata-rata populasi ya, 800 jam. Terus apa lagi? Sampel, jumlah sampelnya 50 ya. Terus oh, rata-rata sampelnya 792 ya. Terus simpangan baku masa hidup lampu ini berarti simpangan baku populasi ya. Ini yang diketahui adalah simpangan baku populasinya. Taraf nyatanya 5% ya atau 0,05. Nah, di tahap nomor 2 ini kalian kumpulkan fakta-fakta atau data yang sudah diketahui. Kalau ada yang belum diketahui berarti kalian hitung di yang langkah nomor 3 itu, menghitung statistiknya. Misalkan kalian hitung simpangan baku sampel itu bisa juga ya, karena tadi belum diketahui nih di simpangan baku sampel. Bisa juga dihitung di sini. Terus langkah keempat menentukan uji statistik. Kira-kira uji apa yang digunakan dalam kasus ini? Nah, lihat lagi deh di sini deh. Kira-kira uji apa yang digunakan pada contoh kasus 1? Halo, mana nih? Yuk kita Ya, diskusi Bu. yuk dari contoh kasus yuk. Pakai uji apa kira-kira? Nanti bisa sambil dibuka dari pohon yang tadi sih, pohon pengujian hipotesisnya ya. Pohon pengujian hipotesis, kalau di sini kan kita tadi dapat apa nih? Sampelnya besar atau kecil? Termasuk sampel besar atau kecil? Halo, ada kemana ini teh? Ya, Bu. Termasuk sampel apa? Baru ditanya termasuk sampel aja. Tuh bukan ditanya pengujiannya loh. Termasuk sampel apa? Tadi kan jumlah sampelnya berapa? 50 50 ya. Itu termasuk sampel besar atau kecil? besar. Oke. Wah, ada nyamuk. Ada sampel besar ya. Sampel besar berarti pakai uji apa? Sok, saya runtutan satu-satu nih, berarti harus diruntutan. Berarti pakai uji apa?
Uji Z, Bu. Uji Z. Kenapa pakai uji Z? Karena satu populasi. Karena satu populasi bisa. Tapi selain itu syaratnya apa untuk uji Z? Ukuran sampel besar. Ukuran sampelnya besar ya, lebih dari sama dengan 30. Terus apa lagi? Tadi di sini kita ketahui 60 jam itu adalah simpangan baku populasinya ya. Simpangan baku populasinya juga diketahui ya. Jadi kita pakainya uji Z. Nah, di langkah nomor 4 ini ada 3 langkah ya. Jadi diingatkan, yang pertama menentukan uji statistiknya. Oh, kita sudah dapat nih pakainya uji Z. Kenapa? Karena ABCD itu dijelaskan. Terus kita menghitung di sini Z hitungnya berarti ya. Nah, Z hitungnya rata-ratanya yang tadi ya, rata-rata sampelnya 792 dikurangi rata-rata populasinya 800. Ya dibagi simpangan baku populasinya dibagi lagi akar N. Jadi diperoleh Z hitungnya 0,94 sini. Terus yang kedua kita menentukan alfanya. Alfanya tadi diketahui 5% ya. 0,05. Selanjutnya baru menentukan titik kritis tadi. Titik kritisnya termasuk kuantel atau tutel? Kuantel atau tutel? Ngalihin gaji sih, Mak. Ngerti. Kuantel Tutel, atau Bu. tutel? Tutel ya. Tutel karena kita bisa lihat di sini di hipotesisnya kan mu-nya sama dengan 800. Tapi di hipotesis satunya, H1-nya tidak sama dengan. Kalau tidak sama dengan berarti dia sudah pasti tutel ya. Jadi diingatnya di situ. Sudah pasti tutel. Ya, jadi dia titik kritisnya Z alfa per 2 ya. Uji dua arah Z alfa per 2. Kalian cari Z alfanya 0,05 dibagi 2. Nah, berarti cari di Z 0,025. Hasilnya 1,96. Berarti digambarkan di kurvanya, kalian gambarkan seperti ini ya. Titik kritisnya berarti di 1,96 dan negatif, kebalikannya ya, negatif 1,96. Oke. Sedangkan kita lanjut ke yang kelima, menarik kesimpulannya. Z hitung yang kalian peroleh tadi adalah negatif 0,94. Nah, sedangkan Z alfa per 2-nya 1,96. Berarti Z hitungnya lebih kecil atau lebih besar dari Z alfa? Lebih kecil. Z hitungnya lebih kecil ya daripada Z alfa. Kalau dilihat di kurva, negatif 0,94 tuh di daerah mana sih? Negatif 0,94. Kira-kira di sini ya. Kalau di sininya 0 nih. Ya, kalau sini 0, kira-kira kita di sinilah negatif 0,94. Berarti dia ada di daerah mana? Ada di daerah penerimaan H0. Berarti dari sini ya, bisa kalian lihat di ketentuan sebelumnya. Tadi kalau Z hitungnya lebih kecil dari Z alfa per 2 tuh harusnya tolak atau terima H0. Nah, dari kurva aja tuh kalian sudah bisa lihat kalau ini adalah di daerah penerimaan H0. Berarti terima H0 ya. H0-nya kita terima. Karena statistik hitungnya jatuh di antara selang ini ya, masih jatuh di antara daerah penerimaan H0 di sini nih, 0,94 itu. Nah, kalau H0 itu berarti tadi apa? Kita kembali lagi ke hipotesisnya. Ya, jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan dong ya, tidak ada perbedaan masa pakai lampunya atau masih sekitaran 800 jam itu ya. Dalam taraf nyatanya 5% ya. Belum ada perubahan masa pakai. Dari contoh kasus ini paham nggak teman-teman? Jadi sampai ke penarikan kesimpulan tuh. Kalau bingung di Z hitung lebih kecil dari Z alfa tuh harus terima atau tolak H0 ya. Lihat saja, kalian gambarkan di gambar kurva ininya. Gambar kurva distribusi normal bakunya. Artinya kita yakin 95% ya kalau pengujian kita itu betul. Ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan dari langkah ini?
Kita lanjut ke contoh 2 ya. Contoh 2 ini sebetulnya masih sama kayak yang contoh 1. Cuma di sini bedanya yang diketahui adalah simpangan baku sampelnya. Kalau misalkan di sini diketahui simpangan baku sampelnya ya. Kalau tadi kan 60 itu simpangan baku populasi. Nah, sekarang bagaimana kalau si simpangan baku sampelnya yang diketahui? Jadi untuk hipotesisnya sama ya. H0-nya mu-nya sama dengan 800 jam. Untuk H1-nya tidak sama lagi dari 800 jam. Nah, kita kan ketahui nih, sesuai rata-rata populasi, jumlah sampel, rata-rata sampel, simpangan baku sampel, dan juga nilai alfanya. Kalau ragam populasinya tidak diketahui, kita ketahui yang sampelnya saja, berarti kita pakainya uji T ya, uji T yang ini. Walaupun jumlah sampelnya besar, tadi 50. Ini pakainya uji T ya. Kita hitung T hitungnya, masukkan ke rumus yang uji T ini. Jadi hasilnya negatif 1,029. Alfanya 5%, masih tutel ya, masih tutel, tapi kita hitungnya berarti di tabel T-nya. Alfanya tetap bagi 2. Alfa per 2, kita DB-nya harus dicari dulu. DB-nya adalah N-1 atau 50 dikurangi 1 atau 49 ya. Oke, berarti kita cari di alfa per 2-nya itu adalah T 0,025, DB-nya 49, hasilnya 2,01. 2,01 berarti sebelah kanannya 2,01, sebelah kirinya negatif 2,01. Ya, selanjutnya ya dilihat juga dari hasil T hitung dan juga T alfanya ya. T hitungnya di mana kira-kira letaknya? Bisa kelihatan nggak? T hitungnya kan tadi negatif 1,029 tuh ya masih di daerah penerimaan H0 ternyata ya. 1,029 masih ada di daerah sini. Penerimaan H0 atau kesimpulannya adalah terima H0 ya. Sama ternyata kesimpulannya. Oke, ini untuk contoh yang varians populasinya tidak diketahui. Selanjutnya contoh 3 misalkan, nah ini adalah oke. Proses pembuatan barang rata-rata menghasilkan 15,7 unit per jam. Hasil produksinya mempunyai varians 2,3. Kita akan usulkan metode baru untuk mengganti metode lama ya, jika rata-rata per jamnya menghasilkan paling sedikit 16 unit. Nah, untuk menentukan pergantian metode baru atau tidak ya, produksi ini dicoba menggunakan metode baru. Kita pakai metode baru sebanyak 20 kali, ternyata diperoleh rata-ratanya 16,9 unit. Terus resikonya atau alfanya 5% untuk menggunakan metode baru. Apabila metode ini rata-rata menghasilkan lebih dari 16 unit, lakukan uji hipotesis untuk mengambil keputusan. Dari sini hipotesis nolnya yang mana? 16 unit, Bu. Berarti mu ya, rata-rata ya. Kita tuliskannya di sini mu-nya. Mu-nya sama dengan 16 unit. H1-nya. Yang metode baru lebih dari 16 unit. 16 unit. Berarti H1-nya itu tidak sama dengan atau apa? Simbolnya. Lebih besar, Paling Bu. sedikit. Nah, berarti simbolnya yang lebih besar. Lebih besar berarti termasuk yang apa nih? Kuantel atau tutel? Kuantel. Kuantel yang sisi apa? Sisi kiri atau sisi kanan? Sisi kanan, Bu. Sip, ya. Jadi cara menentukannya bisa dari hipotesis ini, bisa dilihat. Selanjutnya mengumpulkan fakta-faktanya ya. Tadi diketahui rata-rata populasinya 16, rata-rata sampelnya ya 16,9 nih. 16,9, alfanya 5%. 2,3 itu adalah variansnya ya, variansnya. Kalau varians berarti alfa theta kuadrat gitulah, theta kuadrat, n-nya 20. Oke. Oke, karena yang diketahui variansnya, kita harus menghitung simpangan bakunya.
Simpangan bakunya berarti tinggal diakarkan dari variansi itu ya. Akar 2,3, 1,52. Selanjutnya menentukan statistik uji ya. Berarti pakai uji apa nih? Uji Z. Uji Z karena Satu lebih kecil daripada P2, Bu. Diketahui tadi ya ragam populasinya diketahui ya. Atau bisa juga dicek nanti nih 20 kali nih. 20 kali dari berapa unit nih. Berarti ya. Itu termasuk sampel besar atau sampel kecil. Oke, kita pakai uji Z. Nah, kita hitung Z hitungnya dulu. Karena kan yang diperlukan itu simpangan baku, bukan variansi. Jadi kita hitung dulu simpangan bakunya dari variansi yang diketahui. Diperolehlah 2,65. Alfanya 5% ya. Selanjutnya titik kritisnya berarti yang sebelah kanan ini ya. Bukan tutel lagi, tapi Z alfa saja berarti. Z alfanya 0,05 ya. Jangan dibagi dua lagi kalau one tel. Jadi Z alfanya 1,645. Di sini jadi lebih mudah sih digambarkan kurvanya daripada kalian harus mengingat kalau Z hitung lebih besar dari Z tabel tuh seperti apa ya, harus terima atau tolak H0 gitu ya. Jadi digambarkan saja. Selanjutnya menarik kesimpulan Z hitungnya tadi 2,65, Z alfanya 1,65. Berarti Z hitung lebih besar dari Z alfa. Alfa. Oke. Kalau di kurva kira-kira di mana nih si 2,65 ini? Di sebelah. Sebelah yang 1,645 ya, sebelah kanan ya. Disinilah 2,65 misalkan. Berarti masih di daerah ini ya, penerimaan H1 atau tolak H0 ya. Ini penerimaan H0. Berarti kesimpulannya adalah tolak H0-nya. Artinya diterima ya H1-nya. Tadi H1-nya apa? H1-nya adalah Lebih besar dari 16,9, Bu. ya berarti metode baru. Kalau bingung kita lihat ke ini. Berarti metode baru itu bisa menghasilkan lebih paling sedikit ya berarti ya. Paling sedikit menghasilkan 16 unit ya. 16 unit untuk mengganti metode lama ya. Metode baru dapat menggantikan metode lama ya, dengan mengambil resiko 5%. Nah, ini ada beberapa ketentuan teman-teman kalau misalkan H0-nya ditolak, nih tolak H0 kan ini ditolak H0 ya, tolak H0 dalam taraf 5%, ini kan tadi tarafnya juga 5%. Kita sebut ini dengan pengujian uji nyata atau uji berarti atau uji signifikansi ya. Disebutnya kita melakukan uji nyata. Terus kalau H0-nya ditolak, oke, barangkah? Oke, misal kita menghitung juga nih si nilai alfanya 1%. Kalau di H0-nya ditolak di 5%, tapi diterima di 1%, maka dikatakan bahwa hasil ujinya barangkali berarti. Ini ketentuan-ketentuan saja sih, dipahami aja, tidak perlu dihafalkan. Oke, ini untuk peluangnya, misalkan nih, sering dikehendaki berapa besar sih peluang yang terjadi ketika keputusan berdasarkan tadi hasil pengujian itu dibuat ya. Contohnya untuk soal nomor 3 tadi, peluangnya, tadi kan kita peroleh nilai Z-nya itu 2,65 ya, nilai Z yang ini 2,65, kita ingin hitung peluangnya. Karena ininya lebih dari ya, berarti nilai Z, untuk nilai peluangnya harus dikurangi ya, 1 dikurangi nilai Z-nya, 0,0040. Nah, di sini artinya berdasarkan penelitian yang dilakukan, kesempatan melakukan kekeliruan ketika memutuskan pengambilan metode baru itu 4 dari 1000. Dari mana 4 dari 1000 ya? 4 dari 1000 itu dari hasil peluang ini, 0,0040 ya. Kita bisa ubah jadi 4 dari 1000. Oke. Oke. Masih ada sebetulnya 2 contoh lagi nih kita lakukan, tapi 10 menit lagi keburu nggak ya? Oke.
Contoh soal nomor 4 ini sama dengan yang soal nomor 3. Dia termasuk yang wantel tapi sisi kanan ya. Nanti di sini dipelajari saja, cuma bedanya diuji statistiknya. Dia pakainya uji T. Kenapa pakai uji T? Karena ragam populasinya tidak diketahui ya di sini ya. Oke. Diketahuinya cuma simpangan bakunya nih, simpangan baku dari sampelnya. Ya, simpangan baku dari sampelnya 0,8 gram. Sama sih untuk prosesnya. Kita bahas yang contoh soal nomor 5 aja ya. Ini yang untuk contoh soal yang wantel tapi sisi kiri ya. Misalkan masyarakat mengeluh dan mengatakan bahwa neto makanan A itu sudah tidak sesuai lagi dengan yang dituliskan di kemasannya ya. Kalau di kemasannya 5 ons harusnya netonya. Nah, untuk itu dilakukan penelitian terhadap 23 kaleng makanan A ya. Ini secara acak ya. Terus diperoleh rata-ratanya itu 4,9 ons ternyata, bukan 5 ons. Nah, simpangan bakunya 0,2 ons. Dengan taraf nyata 5%, tentukan fakta-fakta yang dapat dikatakan dari keluhan masyarakat tersebut. Oke, langkah pertama kita harus tetapkan hipotesisnya dulu ya. Hipotesis nolnya berapa? Seperti apa berarti? Hipotesis nolnya berarti mu-nya. Kita kan di sini menghitung rata-rata ya. Rata-ratanya itu sama dengan kondisi awal ya. Sama dengan 5 ons. Oke. H1-nya. H1-nya kenapa? H1-nya kenapa kurang dari? Mu-nya kurang dari 5. Karena rata-rata yang diperoleh itunya 4,9 ons, Bu. 4,9 ons ya. Dan ini sebetulnya bisa dilogikain juga sih. Kalau misalkan masyarakat udah ngeluh ya, ngeluhnya itu kan harusnya kan 5 ons. Kenapa harus ngeluh kalau misalkan isinya lebih besar ya, lebih besar dari 5 ons, itu malah keuntungan buat si masyarakat. Tapi ada keluhan karena berkurang dong. Ini secara logiknya seperti itu ya. Jadi mu-nya itu kurang dari 5 ons atau kurang dari yang dituliskan di kemasannya. Jadi di sini H1-nya mu kurang dari 5. Terus kita kumpulkan yang diketahui apa saja ya. Rata-rata populasinya 5 ons. Rata-rata sampelnya tadi ya 4,9 ons, N-nya 28, S-nya 0,2 ons, dan alfanya 5%. Oke, tidak perlu kita hitung lagi ya parameter statistiknya. Cuma kita harus menentukan di sini menggunakan uji apa nih. Ya, pakainya uji T karena ragam populasinya tidak diketahui, cuma diketahui simpangan baku sampel ya, simpangan baku sampel yang diketahui, bukan simpangan baku populasi ataukah ragam populasi ya. Jadi di sini kita tentukan T hitungnya, berarti pakai uji T ya, T hitung diperolehlah negatif 2,395 ya, alfanya 5% tadi. Selanjutnya berarti ini termasuk ke apa? Wantel ya, wantel yang sisi kiri. Ya, sisi kiri. Gambarkanlah kurvanya untuk mempermudah kalian ya. DB-nya di sini berapa nih? DB-nya N-1 ya. 23 dikurangi 1 berarti DB-nya 22. Cari di T-nya 0,05. Itu 1,72 sini. Karena sebelah kiri berarti dia adalah negatif di sini ya. 1,72 di sini. Oke, kalau sebelah kiri misalkan diperoleh ininya positif, juga dituliskannya negatif ya untuk T alfanya di sini. T hitungnya kan negatif 2,398, T alfanya negatif 1,72. Berarti T hitungnya lebih besar atau lebih kecil dari T alfa? Lebih kecil. Bu. Lebih kecil ya. Kalau di kurva berarti dia kira-kira ada di mana? Negatif 2,39 tuh. Masih di daerah sini ya. Masih di daerah sebelah kiri sini. Berarti ini adalah daerah penolakan H0 ya. Daerah kebaca nggak? Penolakan H0 atau penerimaan H1. Penerimaan H1. Lebih gampang lihat mana? Tabel kurva apa tadi, keterangan-keterangan tadi?
atau lihat ketentuan kurva, ini nih. Bu. Enak kurva ya. Jadi bisa digambarkan di sini. Tolak H0 karena statistik hitungnya jatuh pada daerah kritis ini. Ya. Artinya apa kalau tolak H0? Berarti H1-nya diterima ya. Ya, Bu. Berarti kesimpulannya apa? Kurang dari 5. Neto. Kurang Ya, dari Bu, 5 neto ons ya. 5. Berarti jadi kan hasil penelitian ini menguatkan keluhan masyarakat ya, kalau berarti netonya itu kurang dari 5 ons. Seperti itu. Ini adalah contoh-contoh untuk pengujian hipotesis langkah-langkahnya. Sip, paling itu saja sih contoh-contohnya. Oke, ini misalkan kalau teman-teman masih penasaran, tolong ditulis ulang aja ya contoh-contoh tadi sampai ke prosedurnya gitu, langkah-langkahnya biar teman-teman paham. Atau nanti bisa ditambahkan dengan latihan ini ya. Latihan ini bukan tugas, jadi ini hanya latihan saja. Silakan bisa dijadikan bahan latihan untuk pengujian hipotesis tadi. Oke, ada yang ingin didiskusikan teman-teman? Ada yang ingin Bu, ditanyakan? ya, Bu. Silahkan, Fikri. Kalau untuk hipotesis itu hanya ada hipotesis H0 dan H1, tidak ada H2, H3 dan seterusnya gitu, Bu. Tidak ada, cuma dua aja. Kondisi netral dan kondisi yang ingin kita benarkan. Cuma 2 aja. Tapi saya, Bu, sempat lihat di jurnal gitu kayak ada hipotesis 1, hipotesis 2 kayak gitu, Bu. Itu fungsinya buat apa, Bu? Berarti itu beda kasusnya lagi. Ada beberapa persoalan di situ. Ada beberapa pernyataan yang ingin dibuktikan. Baik, Bu. Kalau cuma satu pernyataan ingin kita buktikan ya H0 dan H1. Misalkan ada kondisi lain nih, kondisi lain berarti pernyataan itu perlu diuji lagi. Nah, itu ada hipotesis 2. Dan seterusnya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, yang lainnya sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, jadi sebelum diakhiri nih, apa kesimpulan yang sudah kita pelajari hari ini? Kalian dapat apa aja nih? Yang pertama tadi, Bu, mengetahui tentang pembagian hipotesis itu ada 2, buat hipotesis normal dan juga Nol dan alternatif ya. Hipotesis alternatif. nol dan alternatif. Terus Saya mengetahui juga tadi pembagian hipotesis berdasarkan sifatnya, Bu. Ada yang deskriptif, kemudian tadi ada yang eh, perbedaan dan juga ada yang asosiatif, berhubungan gitu. komparatif ya. Ya. Terus Langkah-langkah mengambil hipotesis, Bu. langkah-langkah pengujian hipotesis ya itu saya tuliskan 5 untuk memudahkan kalian aja sih gitu ya. Terus satu lagi kelewat yang kalian ini ya, jenis-jenis pengujian hipotesisnya tuh ada yang one tell, ada yang two tell. Nah, kalian harus paham di situ termasuk yang one tell atau yang two tell ya.